Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ada 7 kiat menghindari penipuan. Mana 7 kiat itu? Yang pertama, selalu mempunyai prinsip bahwa berburuk sangka itu jangan, tetapi waspada wajib. Jadi prinsipnya berburuk sangka itu jangan, tapi waspada itu selalu harus kita lakukan, yaitu selalu dalam kondisi kewaspadaan. Jadi menuduh orang, suuzon ke orang, berprasangka ke orang itu nggak boleh, tapi waspada harus kepada siapapun. Yang nomor kedua, selalu punya pemahaman bahwa orang yang tertipu itu pasti karena dia percaya kepada penipunya. Nah, pelajarannya bagi kita adalah tidak boleh karena kita percaya, akhirnya kita jadi tidak waspada. Semakin meyakinkan orang itu, ya, maka semakin harus diwaspadai orang itu. Kenapa? Karena logikanya orang tertipu itu, ya dia meyakini kepada penipu, akhirnya tertipulah. Meyakini tanpa memberi ruang waspada sedikit pun. Nah itu hati-hati. Jadi selalu memberi ruang, ya, bahwa kewaspadaan itu harus selalu ada. Jadi yang nomor kedua, kita harus meyakini bahwa orang-orang yang ditipu itu asal usulnya karena yakin kepada penipu itu tanpa memberikan ruang waspada sedikit pun. Yang nomor ketiga, selalu mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dengan selalu melakukan legal formal. Ya, artinya kalau kita mau mengeluarkan uang, tapi barangnya belum ada, harus ada hitam di atas putih. Tulisan, pernyataan, perjanjian, pakai materai, ada tanda tangan, ada saksi-saksi. Selalu begitu, ya. Ketika kita mau mengeluarkan uang, mengeluarkan barang, tetapi timbal baliknya karena satu dan lain hal belum bisa, selalu ada catatan, selalu ada saksi, selalu ada tanda tangan, selalu ada materai. Dengan siapapun, dengan siapapun. Ya, kenapa? Ya karena ini bentuk dari antisipasi. Ya, dan semua orang yang tertipu itu biasanya ya karena melalaikan dan mengabaikan hal-hal yang legal formil barusan. Jadi selalu ada tanda tangan, ada perjanjian, ada pernyataan, ada materai, ada tanda tangan, ada saksi. Begitu. Yang nomor keempat, diusahakan dalam setiap transaksi selalu mengamalkan kesetaraan keamanan. Yaitu ketika aku mengeluarkan barang, maka apa yang aku bisa pegang? Ya, semacam jaminan. Jadi segala sesuatu transaksi itu harus ada jaminan. Jaminannya siapa kalau orang? Jaminannya apa kalau barang? Ya, kenapa? Karena tidak boleh mengeluarkan sesuatu tanpa ada yang bisa kita pegang. Karena penipuan biasanya adalah karena itu. Ya, kita mengeluarkan barang tanpa ada jaminan. Kita mengeluarkan uang tanpa ada jaminan. Ya, nah itu jadi selalu ada ya setiap transaksi mengamalkan kesetaraan keamanan. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita pegang, begitu. Selanjutnya yang nomor kelima, dalam hal kewaspadaan akan penipuan, semua orang diwaspadai setara. Entah itu teman, entah itu mungkin tetangga, entah itu saudara, entah itu tokoh agama, entah itu ya dokter, profesor, semuanya setara. Setara itu apa? Setara untuk diwaspadai semuanya. Penipuan terjadi karena orang yang ditipu yakin kepada sosok orang itu. Itu logikanya. Karena dia ustadz, karena dia akademisi, karena dia tetangga saya, karena dia teman saya, karena dia misalnya ini teman mertua saya atau apalah. Ya intinya apa? Intinya kepada siapapun
kita harus memperlakukan setara dalam hal kewaspadaan. Karena penipuan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kita percayai karena seolah-olah soleh, seolah-olah berilmu, seolah-olah berwibawa, seolah-olah punya integritas, seolah-olah dekat, seolah-olah saudara. Nah, itu hati-hati. Jadi siapapun yang bermuamalah dengan kita perlakukan setara, ya. Artinya setara itu setara harus diwaspadai semuanya, siapapun dia. Selanjutnya yang nomor keenam, harus diketahui mayoritas orang-orang tertipu adalah orang-orang yang baik, yang percayaan, yang susah mengatakan tidak, yang sungkanan, yang enggak enakan, yang ragu, yang tidak menggunakan logika tapi menggunakan rasa. Itu orang-orang yang banyak tertipu seperti itu. Maka hati-hati. Ya, jangan enggak enakan, jangan sungkanan. Kalau tidak logis, kalau tidak bisa kita pahami, cut. Jangan karena oh iya enggak apa-apa. Nah, jangan begitu. Nah, itu pasti orang yang sasaran empuk untuk ditipu, orang yang sungkanan, enggak enakan, enggak tegaan, udah tanggung dan lain-lain lah. Selanjutnya yang nomor ketujuh, selalu barengi dengan berdoa supaya Allah menjaga kita dari kejahatan dan dari penipuan, supaya selamat dunia akhirat. Jadi tetap berdoa. Sudah ada perjanjian, ada interaksi bisnis, ada kerjasama, tetap ya Allah saya titipkan uang saya, ya Allah saya titipkan muamalah saya dan lain-lain. Artinya berdoa selalu kepada Allah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.